Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan pengakuan dosa, pemberitaan anugerah, dan petunjuk hidup. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri Buku Selamat Berbakti, terbitan BPK Gunung Mulia. Bayangkan seorang pembicara berkata kepada hadirin, "Kita orang licik dan serakah, suka menipu dan munafik." Agaknya hadirin langsung akan merasa tersinggung. Hadirin merasa kurang senang dengan tuduhan itu. Tetapi jika pembicara berkata, "Kita orang berdosa," maka tidak ada seorang pun yang akan merasa keberatan. Pengertian berdosa sudah begitu lumrah dan kata dosa dipakai secara enteng sekali. Kalimat "Tuhan ampunilah dosa kami" kita ucapkan dengan sangat ringan dan datar. Dosa dipersempit artinya menjadi kesalahan atau pelanggaran. Dalam pengertian sesungguhnya, dosa bukanlah berbentuk pelanggaran atau kesalahan. Silakan baca di Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Kapan Petrus merasa berdosa sehingga ia berseru, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa"? Bukan ketika ia membuat kesalahan, melainkan ketika ia merasa takjub atas kebaikan dan keagungan Tuhan. Petrus tiba-tiba sadar bahwa kualitas dirinya begitu berbeda dari Tuhan. Petrus merasa bahwa hubungannya dengan Tuhan terputus. Ia merasa tidak punya hubungan dengan Tuhan. Sebab itu ia merasa tidak layak berada di hadapan Tuhan. Itulah artinya dosa, hidup tanpa hubungan dengan Tuhan, seperti lampu yang mati karena saklarnya belum tersambung. Begitulah hidup yang tidak tersambung kepada Tuhan adalah hidup yang mati. Kita tersambung pada Tuhan, kita jalan menurut kemauan kita sendiri. Kita tidak mau tahu tentang Tuhan. Kita tidak taat. Kita buang muka. Kita tidak berhubungan dengan Tuhan. Itulah dosa. Dari dosa itu kita dipanggil untuk bertobat. Apa itu bertobat? Ambil ibarat ini, seorang ibu berjalan dari rumah menuju ke pasar. Di tengah jalan ia teringat bahwa dompetnya tertinggal di rumah. Maka ibu itu berbalik arah. Ia berjalan balik menuju ke rumah. Dalam bahasa Ibrani itu disebut syub, yang secara harfiah berarti berbalik arah atau kembali ke arah semula. Jadi bertobat bukan hanya menyesal. Kalau ibu tadi hanya menyesali dan meratapi kesalahannya, ia tidak memperoleh faedah apa-apa. Yang perlu diperbuatnya adalah berbalik arah. Itulah arti bertobat dalam Perjanjian Lama. Berpaling kembali dan berjalan kembali ke arah Tuhan. Perjanjian Baru meneruskan pengertian itu dengan istilah metanoia. Pemahaman itu pula yang terjadi dalam liturgi ibadah minggu. Setelah rumpun panggilan berbakti, maka rumpun berikutnya adalah pengakuan dosa, pemberitaan anugerah, dan petunjuk hidup baru. Yang kita perbuat dalam rumpun kedua ini
adalah menyadari bahwa sebenarnya kita tidak layak menerima kebaikan Tuhan. Tuhan baru saja memanggil kita untuk beribadah. Ia mengundang kita karena kebaikannya. Seperti Petrus, kita merasa takjub atas kebaikan Tuhan. Sebab itu kita menjadi sadar bahwa kita begitu berbeda dalam kualitas dengan Tuhan. Kita menyadari bahwa hubungan kita dengan Tuhan terputus, sehingga terputus dan rusak pula hubungan kita dengan orang lain. Karena itu, sebelum kita meneruskan ibadah, kita berdoa mengakui ketidaklayakan kita dan memohon agar hubungan vertikal serta horizontal yang rusak itu dipulihkan kembali. Tuhan menanggapi pengakuan dan permohonan tadi. Lalu pelayan liturgi membacakan pemberitaan anugerah yang rumusnya bisa diambil dari pembendaraan tradisi liturgi gereja atau dari ayat-ayat Alkitab yang cocok. Rumus itu perlu jelas bahwa yang diperbuat oleh liturgis bukanlah memberi pengampunan, melainkan memberitakan pengampunan. Pengampunan yang diberitakan itu pun perlu jelas, yaitu bukan dalam bentuk harapan, melainkan dalam bentuk kenyataan yang sudah terlaksana oleh Allah dalam diri Kristus. Pengampunan yang diberikan itu patut kita syukuri dengan cara menempuh hidup yang baru, yaitu berbalik ke arah yang baru. Sebab itu berita anugerah segera dilanjutkan dengan petunjuk hidup baru. Rumusannya diambil dari Dasa Titah, hukum yang terutama dan nasihat rasuli atau bagian lain dari Alkitab. Segera setelah itu umat mengamini dengan berdiri dan menyanyikan pujian. Mengaku diri berdosa di hadapan Tuhan bukanlah perkara yang ringan, apalagi menerima pengampunan dari Tuhan. Sebab itu rumpun unsur liturgi itu perlu disiapkan dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merosot menjadi formalitas yang hambar. Seorang pendeta yang memahami dimensi mendidik dan mengembalakan melalui liturgi akan mengakui bahwa menyusun kalimat-kalimat anugerah dan petunjuk hidup baru adalah jauh lebih susah daripada menyusun khotbah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat merenung tentang ibadah yang kami lakukan setiap minggu. Biarlah kami dapat mempelajari dan memahami dengan baik. Amin. Disucikan oleh
mana